Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dek. Misalnya, Perkenalkan, saya Dr. Ana, dokter yang dari rumah sakit ini akan melakukan pemeriksaan pada poli THT saat ini ya. Baik, adik atas nama siapa? Fadilah, Baik, adik Fadila umurnya berapa tahun? 25 tahun, Baik, 25 tahun. Sekarang pekerjaannya apa? mahasiswi, Mahasiswi ya. Alamatnya di mana Dek? Goa. Baik, adik Fadila, jadi saat ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran, kemudian nanti ada juga pemeriksaan penghidu, dan yang terakhir yaitu pengucapan. Dan untuk pendengaran ini kita akan melakukan beberapa tes, yaitu tes suara, tes bisik, dan juga tes dengan menggunakan garpu tala ya. Kemudian nanti adik Fadila kita juga akan melakukan pemeriksaan pada penghidu. Jadi saya akan memberikan suatu zat makanan, dan nanti adik Fadila menebak itu bau apa ya. Kemudian yang terakhir untuk bagian yang pengucapan, nanti adik Fadila menebak ini rasa apa ya. Saya berikan pada lidahnya adik Fadila pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan rasanya ya. Adik Fadila menebak ini rasa apa begitu ya. Baik adik Fadila, mungkin nanti selama pemeriksaan adik Fadila akan merasa kurang nyaman karena saya akan melakukan beberapa tindakan-tindakan yang mungkin membuat adik Fadila benar-benar merasa tidak nyaman begitu. Tapi saya akan melakukannya dengan hati-hati supaya adik Fadila tetap merasa enak ya. Adik Fadila ya, baik, apakah adik Fadila bersedia? Iya. Baik, terlebih dahulu saya mencuci tangan ya. Baik adik Fadila, jadi yang pertama di sini kita akan melakukan tes pendengaran ya. Jadi jika adik Fadila, nanti saya akan menggerakkan jari-jari saya di telinganya adik Fadila, kemudian adik Fadila katakan apakah adik Fadila mendengar atau tidak ya. Baik, untuk yang pertama telinga kanan, apakah adik Fadila dengar? Iya. Kemudian telinga kiri? Iya. Baik, jadi tadi tes suara, alhamdulillah adik Fadila bisa mendengar suara yang saya berikan ya. Dan di sini kita akan melakukan tes bisik adik Fadila ya. Jadi dengan jarak 6 meter, kita andaikan ini 6 meter, jadi pemeriksa dan probandus dengan adik ya, pasiennya itu berjarak 6 meter, kemudian saya akan membisikkan 10 kata. Nah, dikatakan normal apabila adik dapat mendengarkan 8 kata dari 10 kata yang saya sebutkan, seperti itu. Nah, bisiknya itu bukan bisik sembarangan, nanti saya akan menarik nafas saya, kemudian dari sepertiga akhir dari nafas yang saya keluarkan itu saya akan membisikkan katanya. Adik Fadila ulangi apa yang kata yang saya sebutkan ya. Baik, kita mulai ya. Siap? Iya. Saya. Baik, bisa dibesarin lagi suaranya ya. Gajah. Tidak. Cicak. Meja. Nada. Becak. Aku. Suka. Meja. Baik, jadi adik Fadila bisa menyebutkan semua kata-kata yang saya bisikkan dengan normal ya, dengan jarak 6 meter, tidak ada pengurangan, tidak ada adik Fadila mengatakan sebelum mendengar, jadi tidak ada pengurangan jarak, dan adik Fadila bisa mendengar keseluruhannya. Jadi pada tes bisik ini, alhamdulillah adik Fadila normal ya. Selanjutnya adik Fadila di sini kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan garpu tala, ada tes Rinnas, Weber, dan Azia Sabah. Yang untuk yang rinnya ini, nanti saya akan menggetarkannya terlebih dahulu, lalu saya taruh pada prosesus mastoideus. Struktur di sini adik Fadila di bagian belakang bawah telinganya adik Fadila. Nah, nantinya adik Fadila kemudian setelah saya simpan di situ, saya akan menyimpannya lagi di depan lubang telinganya adik Fadila. Nah, apabila adik Fadila tidak mendengar lagi bunyi getarannya, adik Fadila bisa angkat tangan seperti ini. Ya, baik. Apakah adik Fadila siap untuk tes rinnya dulu? Baik. Baik, adik Fadila tidak mendengar ya. Berarti negatif, berarti adik Fadila pada tes ini alhamdulillah normal pendengarannya ya. Selanjutnya adik Fadila kita akan melakukan tes Weber. Jadi pada tes Weber ini saya akan menggetarkan garpu talanya pada bagian puncak kepala sini ya. Kemudian nanti saya akan memindahkannya lagi pada bagian dekat sekitar mastoid, proses mastoid ya. Kemudian adik Fadila bisa katakan adik Fadila lebih mendengar, tidak, saya tidak mendapatkannya. Adik Fadila katakan saja apakah adik Fadila lebih mendengarkannya di telinga kanan atau lebih mendengar suaranya di telinga kiri atau sama ya. Kemudian saya coba ya tes Webernya.
apakah lebih terdengar di kanan atau kiri? Atau sama? Sama. Oh, sama ya, berarti tidak ada lateralisasi baik itu ke kanan maupun ke kiri, jadi tidak ada tuli sensori neural maupun tuli konduktif pada telinga kanan dan kirinya Adik Fadila ya. Baik, kemudian Adik Fadila yang terakhir kita akan melakukan tes swabah. Di sini saya juga akan turut andil. Saya nanti setelah saya getarkan garpu tala dan menyimpan pada prosesus mastoidesnya Adik Fadila, saya juga akan meletakkannya pada prosesus mastoides saya ya. Kemudian kemudian Adik Fadila mengatakan apakah sudah tidak mendengarnya lagi atau masih. Kemudian saya juga ya. Jadi dikatakan normal apabila Adik Fadila dan saya sama-sama tidak mendengar, ya. Baik, apakah Adik Fadila tidak mendengar lagi? Tidak. Baik, saya juga. Jadi pada tes swabah ini, alhamdulillah Adik Fadila juga dikatakan normal pada pendengaran ini ya, yang swabah. Jadi pada semua dengan menggunakan garpu tala ini, Rina berswabah, Adik Fadila normal, dan juga pada pemeriksaan suara dan bisik juga tadi. Jadi pada pemeriksaan pendengaran sudah selesai Adik Fadila ya. Selanjutnya kita pindah pada pemeriksaan dari penghidu. Baik, Adik Fadila bisa menutup matanya. Baik, jangan dibuka ya. Baik, kemudian Adik Fadila di sini saya akan memberikan Adik Fadila aroma. Adik Fadila katakan ini bau apa ya? Ya. Kopi. Baik, bau apa? Kopi. Baik, benar ya. Jadi tadi itu adalah bau kopi. Jadi silakan buka dulu matanya. Jadi pada pemeriksaan penghidu ini alhamdulillah Adik Fadila normal ya, karena bau yang disebutkan itu benar dengan apa yang saya berikan pada Adik Fadila, yaitu bau kopi ya. Selanjutnya Adik Fadila saya akan memberikan beberapa rasa pada lidahnya Adik Fadila. Nanti mohon Adik Fadila menjulurkannya, lalu saya akan memberikan rasa terutama pada bagian-bagian tertentu ya pada lidahnya Adik Fadila, khusus untuk misalnya rasa ini saya lebih taruh di bagian belakangnya lidahnya Adik Fadila, rasa ini saya taruh pada bagian ujung lidahnya Adik Fadila, seperti itu ya. Adik Fadila tebak rasa apa ya? Bisa ditutup matanya, jangan dibuka ya. Baik, jangan dibuka ya, silakan dijulurkan lidahnya. Baik, rasa apa? Manis. Manis ya. Kemudian bisa dijulurkan. Baik, rasa apa? Asin. Asin ya. Kemudian bisa dijulurkan lagi. Asam. Asam ya. Baik, bisa dijulurkan lagi lidahnya. Pahit. Pahit. Baik, jadi Adik Fadila silahkan buka matanya. Semua pemeriksaan sudah benar. Jadi pertama tadi saya memberikan Adik Fadila gula pada ujung lidahnya Adik Fadila, dan Adik Fadila bisa menebak bahwa itu rasanya adalah manis. Kemudian pada yang kedua dan ketiga saya memberikan rasa asin yaitu garam, dan asam yaitu dari asam Jawa. Dan Adik Fadila mengatakan benar asin dan asam ya. Kemudian yang terakhir saya memberikan kopi pada bagian belakang lidahnya Adik Fadila, dan Adik Fadila mengatakan pahit. Jadi itu semua sudah benar. Jadi pada pemeriksaan pengecapannya Adik Fadila dan penghidunya juga tadi alhamdulillah normal, tidak ada masalah karena Adik Fadila bisa menjawab dengan benar zat-zat yang saya berikan Adik Fadila ya. Baik Adik Fadila, jadi itulah tadi pemeriksaan pendengaran, penghidu dan juga pengecapan pada Adik Fadila. Alhamdulillah semuanya normal Adik Fadila ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak Adik Fadila atas kerjasamanya. Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, saya Dr. Ana di Kedokteran Masjid ini akan melakukan pemeriksaan THT ya. Pada kondisi THT ini, baik Ibu, anaknya nama siapa? Brown. Brown ya, usianya berapa tahun Bu? 5 tahun. 5 ya. Baik, umur sekarang adik Brown sekolah? TK. TK ya, baik. Kemudian selanjutnya Ibu di mana alamat tak? Gua. Gua ya. Baik, jadi ada keluhan apa Ibu datang ke sini? Ini hidungnya berdarah. Oh baik, ada perdarahan ya, jadi kita akan melakukan pemberhentian perdarahan. Jadi sebelumnya Ibu nanti saya akan melakukan tindakan pada adik Brown. Ibu bersedia? Ya. Baik, saya menceritakan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, saya sudah mencuci tangan. Selanjutnya Ibu bisa difiksasi adiknya dengan cara kakinya ditahan di kedua pahanya Ibu, kemudian lengannya ditahan seperti ini, kanan dengan tangan kanannya Ibu, kiri dan kiri, kemudian ada yang menahan kepalanya ya. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemberhentian perdarahan itu, epistaxis dengan
Pertama kita menahan terlebih dahulu ya. Jika cara menahan secara langsung ini tidak berhasil, biasanya kita akan menggunakan tampon. Nah, di sini kita akan menggunakan pertama yaitu perdarahan anterior ini, karena perdarahan pada bagian depan hidung yang bisa keluar ke depan. Nah, karena kita bisa tandai yaitu darahnya keluar mengalir melalui depan hidung. Kalau posterior itu biasanya sampai ke belakang, bisa masuk ke bagian belakang dari ke orofaring. Nah, kemudian Ibu selanjutnya di sini kita akan, karena tidak bisa dengan penahanan secara langsung, kita akan memberikan tampon adrenalin. Jadi yang pertama kita harus siapkan kapas yang direndam dengan campuran dari lidocaine 2% dan juga dengan epinefrin dengan perbandingan 1:10.000. Nah, kemudian selanjutnya kita ada spekulum. Nah, spekulum ini kita pegang dengan cara bagian jempolnya berada pada spekulum ini dan kemudian penantinya jari telunjuk pada hidung dari pasien. Nah, nanti ada forceps bayonet. Nah, dari forceps bayonet ini kemudian kita juga siapkan 2-3 kasa steril. Baik, dengan tampon adrenalin kita akan tahan. Baik, kita cara pegangnya hidung, kemudian kita masukkan, lalu ini akan ditahan sekitar 14 menit dengan posisi setengah baring. Baik, kemudian ada cara lain jika karena tampon adrenalin ini tidak bekerja dengan baik, kita akan melakukan lagi dengan cara yang tampon anterior pada perdarahan anterior ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita ada spekulum. Kemudian juga ada kasa 5-6 yang steril yang akan kita masukkan nantinya. Baik, jadi caranya sama, yaitu kita akan menggunakan tangan kiri untuk memegang spekulum dan kemudian dengan tangan kanan kita akan memasukkan kasa. Baik, di sini dengan jempol pada bagian spekulumnya, lalu jari telunjuk pada hidung pasien. Kemudian dimasukkan sampai masuk secara seluruhnya. Nah, jadi setelah dilakukan tindakan berupa tampon anterior ini, kita akan mendiamkannya selama 48 jam dengan keadaan setengah garing. Baik, Ibu, sudah selesai untuk penanganan perdarahan hidungnya. Apakah ada keluhan lain? Iya. Apa, Bu? Telinganya. Telinganya? Iya. Ini kurang mendengar, kita tidak jelas. Oh, apakah ada kemasukan benda, Ibu? Iya, mungkin dok. Oh, baik, kita akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, Ibu, jadi di sini saya akan menggunakan headlamp terlebih dahulu. Baik, jadi kita akan melihat pada bagian telinganya. Telinga kanan. Telinga kanan ya? Oh, telinga kiri tidak? Tidak. Baik, jadi karena telinga kanan, jadi saya akan membuka telinga dengan menggunakan tangan kiri, yaitu dengan saya menarik ke arah supero posterior. Baik, karena saya melihat banyak serumen, Ibu, jadi saya membersihkan terlebih dahulu serumennya ya, atau kotoran telinga. Jadi kotoran telinga ini bisa kita lakukan dengan metode kait, menggunakan kait dan juga dengan irigasi. Jadi pertama saya menggunakan metode kait ya, dengan cara menarik seperti tadi, Ibu. Jadi dengan tangan kiri saya tarik ke arah posterior superior atau belakang atas. Kemudian kita masukkan kaitnya pada telinga, lalu kita dapatkan kotoran-kotoran telinga yang bersifat lebih padat dengan kait ini, lalu kita tarik keluar. Baik, karena Ibu ada kotoran telinga yang tidak bisa saya bersihkan hanya dengan menggunakan kait, saya akan melakukan irigasi ya. Irigasi ini bisa kita hangatkan atau kita dinginkan, hangat bukan panas, untuk memberikan rasa nyaman pada pasien. Nah, kemudian di sini Ibu sudah ada aboket nomor 16. Aboket nomor 16 dan juga ada spoit berukuran 50 ml yang kita pasangkan pada spoitnya. Kemudian kemudian kita berikan penahan untuk menahan nanti hasil air yang keluar dengan membawa kotoran atau serumennya ya. Baik, kita tarik ke arah belakang, lalu kita irigasi. Baik, Ibu sudah selesai. Saya lihat terlebih dahulu ya untuk irigasinya ya. Baik, jadi Ibu, saya lihat ada benda asing berupa semut mati di dalam. Jadi kita akan melakukan pembersihannya. Ada dua cara, ada irigasi seperti pembersihan serumen tadi, tetapi ada juga dengan menggunakan forceps bayonet atau aligator. Jadi di sini saya akan menggunakan forceps bayonet, Ibu ya, bukan dengan irigasi. Baik.
Baik, saya tarik dengan cara tangan kiri ke arah posterior superior. Lalu kita dapatkan benda asingnya berupa semut mati di sini, lalu kita tarik keluar. Baik Ibu, jadi itulah tadi Ibu penanganan pada kotoran telinga, serumen dan juga pemberhentian perdarahan Ibu ya. Apakah ada keluhan lain Ibu? Tidak. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, tidak ada Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga ada yang sehat selalu. Mohon untuk hidung anaknya setengah baring 48 jam ya. Jika ada keluhan silakan untuk menghubungi kami secara lebih cepat ya. Baik Ibu, semoga sehat selalu ya adik Bron dan Ibu sendiri. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum.